Teori konsumsi yaitu teori yang mempelajari bagaimana manusia atau konsumen memuaskan kebutuhannya dengan pembelian atau penggunaan barang dan jasa. Fungsi konsumsi ialah besarnya jumlah konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat sehubungan dengan tingkat pendapatannya. Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antar tingkat konsumsi dengan pendapatan. Fungsi konsumsi merupakan suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional, pendapatan disposable perekonomian tersebut. Konsumsi rumah tangga adalah salah satu komponen utama dari permintaan agregat yang berpengaruh terhadap tingkat produksi dan pendapatan nasional. Konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendapatan, harga, preferensi, dan ekspektasi konsumen. Faktor-faktor ekonomi. Yang pertama, faktor ekonomi yang menentukan tingkat konsumsi. 2. Faktor demografi. 3. Faktor non-ekonomi. Penjelasan untuk nomor 1, faktor ekonomi yang menentukan tingkat konsumsi, yaitu yang pertama pendapatan rumah tangga, yaitu pendapatan rumah tangga besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Biasanya makin tinggi tingkat pendapatan, maka makin tinggi pula konsumsi, karena ketika pendapatan naik, kemampuan rumah tangga untuk membeli kebutuhan konsumsi semakin besar, atau pola hidup semakin konsumtif, setidaknya semakin menuntut kualitas yang baik. Yang kedua, kekayaan rumah tangga, yaitu termasuk kekayaan real, rumah, tanah, dan mobil, dan finansial, deposito berjangka, saham, dan surat-surat berharga. Kekayaan tersebut dapat meningkatkan konsumsi karena menambah pendapatan disposable. Yang ketiga, tingkat bunga, yaitu tingkat bunga yang tinggi dapat mengurangi keinginan konsumsi. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka biaya ekonomi dan keinginan konsumsi semakin mahal. Keempat, perkiraan dengan masa depan, yaitu faktor-faktor internal yang dipergunakan untuk memperkirakan prospek masa depan rumah tangga, antara lain pekerjaan, karir, dan gaji. Penjelasan untuk nomor 2, faktor demografi. Faktor ini terdiri dari yang pertama, jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang banyak akan memperbesar pengeluaran konsumsi secara menyeluruh, walaupun pengeluaran rata-rata atau per keluarga relatif rendah. Pengeluaran konsumsi suatu negara akan sangat besar bila jumlah penduduk sangat banyak dan pendapatan per kapita sangat tinggi. 2. Komposisi penduduk. Dengan banyak penduduk yang berusia produktif, makin besar pula tingkat konsumsi, sebab semakin banyak penduduk bekerja, penghasilan juga semakin besar. Yang ketiga, faktor non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi adalah faktor sosial budaya masyarakat. Misalnya saja berubahnya pola kebiasaan makan, perubahan etika, dan tata nilai ingin meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih ideal menurut Manurung 2008. Tabungan rumah tangga. Tabungan rumah tangga dipenuhi secara pasif dan signifikan oleh variabel pendapatan permanen, pendapatan sementara, pendidikan kepala rumah tangga, dan sejenis pekerjaan, serta dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh umur kepala rumah tangga, dependensi rasio, dan ekspektasi rasional terhadap inflasi. Kemampuan rumah tangga dalam menabung ditentukan oleh tingkat pendapatan rumah tangga itu sendiri. Setelah dikurangi pajak dan pengeluaran konsumsinya, kemampuan untuk menabung juga ditentukan oleh faktor-faktor budaya, sosial, dan politik. Tabungan merupakan sarana penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Investasi. Tabungan memiliki peran yang sangat penting dalam keuangan rumah tangga. Keduanya memberikan manfaat berbeda dan dapat membantu mencapai tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Kombinasi tabungan dan investasi yang cerdas dapat membantu keluarga mencapai stabilitas keuangan, mengatasi tantangan finansial, dan meraih tujuan keuangan jangka panjang. Jenis-jenis investasi berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, investasi jangka pendek adalah investasi yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan secara langsung dari dana yang dikeluarkan. Misalnya investasi untuk bisnis kos-kosan, rumah makan, dan lainnya. Yang kedua, investasi jangka panjang adalah investasi yang bertujuan untuk menciptakan peluang dan prospek keuntungan yang lebih besar. Misalnya investasi jalan dan jembatan, investasi properti, pendidikan, dan lainnya. Jenis-jenis investasi berdasarkan bentuk. Yang pertama, investasi real adalah investasi terhadap barang-barang yang tahan lama, barang-barang modal yang akan digunakan untuk proses produksi. Yang kedua, investasi finansial adalah investasi terhadap surat-surat berharga, misalnya pembelian saham, obligasi, dan lainnya. Kesejahteraan ekonomi.
Seringkali kesejahteraan dikaitkan dengan kualitas hidup yang layak, kepuasan dalam hidup, dan kebahagiaan. Seorang individu yang merasakan kebahagiaan menunjukkan kondisi kesehatan yang baik, kepuasan hidup yang tinggi, kepuasan pernikahan, dan kehidupan yang optimal dalam kehidupan sehari-harinya. Bagi anak, kesejahteraan dapat membawa pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Bagi anak dan penyesuaian diri yang baik terhadap lingkungan, serta perkembangan kondisi mental yang sehat. Sebaliknya, keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dapat berdampak negatif pada kesehatan mental individu dan fungsi keluarga. Rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga dapat memberikan dampak negatif bagi anak seperti putus sekolah, rawan terbawa pergaulan bebas, dan kurangnya pendidikan. Mengakibatkan kurangnya pemahaman akan hal-hal yang dilarang seperti mengkonsumsi alkohol, narkoba, terlibat dalam kejahatan yaitu tawuran, kurang empati, dan gagal menata masa depan, menurut Dewi dan Ginanjar 2019. Kesimpulan, konsumsi merupakan aktivitas dasar yang dilakukan individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pembelian dan penggunaan barang dan jasa. Secara keseluruhan, hubungan antara konsumsi, tabungan, dan investasi memengaruhi kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup keluarga. Pengelolaan ketiga aspek ini sangat penting, tidak hanya bagi stabilitas keuangan keluarga, tetapi juga mencapai tujuan finansial jangka panjang dan kontribusi terhadap ekonomi nasional.